madre de todo lo terrenal y de las sombras que traen el oscuro cielo. Den protección a mi alma, pues Polisi wanita bernama Camila terjebak masuk ke dalam sebuah sekte sesat yang tengah melakukan ritual pengorbanan diri. Sosok wanita mengerikan memulai sekte itu dan mencari korban-korban selanjutnya. Sementara itu, jaksa wilayah yang bernama Fatima berusaha menolong Camila agar bisa hidup normal setelah mengalami koma selama 6 bulan. Sayangnya, hantu albino mengincar Fatima untuk dijadikan tumbal selanjutnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Kisah dimulai dari Camila yang merupakan seorang polisi wanita tengah melakukan penggerbekan ke dalam markas bandar narkoboy. Ia mengejar seorang pria yang lari melalui atap rumah. Tiba-tiba, Camila jatuh ke dalam sebuah gubuk semi permanen. Ia jatuh tepat di atas lingkaran di mana wanita albino sebagai pemimpin sekte menyambut kedatangan dari Camila. Camila yang terluka karena jatuh dari atap, tak bisa bergerak dan tak bisa melarikan diri. Wanita itu memulai membacakan mantra memuja iblis. salvo Rey Eterno de toda la oscuridad, ejército de la verdad. Para pengikut dari wanita albino itu mengambil lilin yang ada di lantai dan memulai membakar diri. Camila mulai tak sadarkan diri hingga api dalam gubuk itu mulai membara. Samar-samar ia diseret keluar dari bangunan yang terbakar itu. Pemadam kebakaran dan polisi sudah berada di sana untuk memadamkan api dan menyelamatkan Camila. Angel, kekasih dari Camila, mencoba membangunkan gadis itu, namun kesadaran Camila perlahan mulai menghilang. Dengan tubuh penuh luka bakar, Camila segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan pertama. Karena mengalami luka bakar hampir di sekujur tubuh, Camila dibius dan film pun dimulai. Setelah pertolongan pertama, Camila mulai dirawat di rumah sakit, namun sayang ia mengalami koma selama 6 bulan. Pasien yang berada satu ruangan dengannya satu persatu mulai meninggal. Karena keadaan mulai membaik meski tak sadarkan diri, Camila dipindahkan ke bangsal dari ruang ICU. Sementara itu, Fatima, seorang jaksa wilayah baru sampai di rumah sakit berniat untuk menjenguk Camila. Ketika turun dari mobil, ia melihat seorang wanita albino berada di bawah pohon menatapnya dengan penuh kesedihan. Belum sempat masuk ke dalam rumah sakit, Angel menelpon dan memberitahu jika ada sebuah kasus yang harus dilihat oleh Fatima. Mendengar hal itu, Fatima berjanji untuk segera datang. Ia kembali melihat ke bawah pohon, namun wanita albino itu sudah menghilang dari sana. Fatima bergegas menuju ke kota pinggiran di rumah susun. Angel menyambut Fatima dan memberitahu jika kantor Fatima sering menghadapi kasus-kasus yang aneh. Fatima mengatakan jika di kantornya hanya bertanggung jawab atas tempat terpenting di pinggiran kota. Angel tak mau memberitahu apa yang mereka hadapi dan meminta Fatima untuk melihat sendiri betapa mengerikannya kasus yang mereka hadapi kali ini. Petugas forensik sudah ada di sana dan memberitahu tentang kegilaan yang ada. Pria yang mati di depannya dibunuh oleh kedua putrinya. Kedua anaknya ditemukan dalam keadaan kerasukan dan berlumuran darah sang ayah. Yang mengejutkan lagi, kedua gadis itu mengincingi tubuhnya, memotong daging dan mengunyahnya. Ketika tubuh korban dibalik, terdapat luka mengerikan di wajah dan juga perut. Fotografer forensik heran dengan apa yang terjadi dan apa pemicu orang yang tega membunuh keluarganya sendiri. Fatima hanya menduga jika semua itu didasari oleh alkohol, narkoba, dan juga kemiskinan. Pria tua itu tak sependapat dan menurutnya semua yang terjadi adalah karena sebuah krisis keimanan akhir-akhir ini. Forensik memberitahu jika kini anak-anak dari korban sudah berada di rumah sakit jiwa. Tetangga mengatakan jika mereka mendengar teriakan dari sang kakak yang mengatakan kau harus disucikan. Sebuah lukisan ritual tergambar di dinding dengan darah dari korban. Gambar itu seperti digunakan untuk ritual pengorbanan. Fatima melihat cacing berada di tubuh dari korban. Ia bergegas pergi keluar untuk menenangkan diri. Sementara pihak forensik keheranan karena banyaknya cacing padahal waktu kematian baru sebentar terjadi. Fotografer forensik kembali mendatangi Fatima. Ia memberitahu jika itu kasus serupa yang terjadi dalam 3 minggu terakhir. Menurutnya itu sangat aneh jika terjadi secara kebetulan. Fatima berpendapat jika kota yang mereka tinggali yang membuat warga bertindak demikian. Pria tua itu menanyakan apakah Fatima melihat pola dari pembantaian yang terjadi.
Gadis itu mengatakan jika yang ia lihat hanyalah orang-orang yang bertindak semakin gila. Pria tua itu meyakini jika ada rencana di balik kejahatan yang terjadi, layaknya arsitek yang membuat pondasi pada sebuah gereja. Fatima cukup heran dengan pemikiran pria itu dan memintanya untuk berbaur dengan orang lain dan menjauh dari TKP untuk beberapa saat. Sementara itu, Camilla yang dirawat di kamar 109 mulai menunjukkan adanya respon terhadap cahaya yang berkedip dari lampu. Ia terbangun dan mencopot semua selang yang masuk ke dalam mulutnya. Ia perlahan keluar dari kamar dan mencari penjaga yang ada. Sayangnya, tak ada orang sama sekali di bangsal itu. Sosok bayangan terlihat melintas dari luar jendela. Camilla tidak bisa merasakan hal tersebut. Ia terus mencari orang di bangsal itu. Hola. Ketika melewati kamar 105, terlihat ada sosok yang berdiri di sana. Camilla menoleh ke belakang namun ia tak melihat ada apapun. Ia melepas perban yang membalut leher dan wajahnya. Camilla kembali berjalan untuk mencari keberadaan dari orang-orang. Ia merasakan ada tangan yang seolah menepuk pundaknya. Sesampainya di kamar 102, Camilla mendengar ada orang yang mengajaknya bermain kagetkan. Ia mengetuk pintu itu, namun tiba-tiba sosok mengerikan itu membuat Camilla terkejut. Ia kembali membuka pintu, namun tak ada apapun. Di belakangnya, sosok dengan jubah putih melintas tanpa disadari. Camilla terus berlari dan menemukan lukisan mengerikan. Orang-orang berjubah putih pun mulai bermunculan dari berbagai ruangan. Camilla terus berteriak meminta tolong. Apa yang dialaminya itu hanyalah mimpi karena sebenarnya ia masih dalam keadaan koma. Fatima yang selesai dengan TKP bergegas pergi menuju ke kota. Angel kala itu yang tak membawa kendaraan berniat untuk menumpang Fatima. Angel mengeluhkan barang-barang milik Camilla dan ia merasa harus menaruh barang itu di dalam gudang penyimpanan. Terlebih lagi, Camilla sudah tak sadarkan diri selama 6 bulan. Fatima menuduh jika Angel punya pacar baru dan mulai menyerah pada Camilla. Ia sendiri berkeyakinan jika Camilla akan segera selamat meski hal aneh mulai terjadi setelah kecelakaan yang dialami Camilla. Son cosas que no se pueden explicar así como así, ¿sabes? Sesampainya di rumah, Fatima meminum obat penenang. Ia masih teringat dengan trauma yang cukup merusak mentalnya. Setelah berganti pakaian, Fatima bergegas pergi ke rumah sakit untuk melihat keadaan dari Camilla. Ia masih teringat kejadian di mana kala itu ada sebuah insiden di kantornya dan Camilla datang menolong Fatima. Burung gagak tiba-tiba menabrakkan diri ke jendela hingga mati. Perawat masuk ke dalam bilik dan meminta Fatima untuk pergi karena ia akan membersihkan badan dari Camilla. Fatima pun pergi ke resepsionis dan membuat janji untuk bertemu dengan Dr. Grimaldi. Dígale que la fiscal Carrizo necesita hablar con él urgente. Setelah menyampaikan itu, ia pun bergegas kembali ke rumah. Ia terus teringat dengan kejadian yang terjadi di masa lalu yang membuatnya trauma. Sementara itu, Camilla yang masih mengalami koma bermimpi tentang ruang bawah tanah dan juga sebuah sumur tua. Ia terus menelusuri ruang bawah tanah itu dan masuk ke dalam sebuah ruangan. Ia bertemu dengan ibunya yang mengatakan sangat merindukan Camilla. Sosok ibu tiba-tiba menghilang dan berganti dengan hantu albino. Ella ya está conmigo. Seketika, Camilla terbangun dari koma selama 6 bulan. Angel yang berada di rumah sakit segera menelpon Fatima untuk segera datang. Fatima buru-buru ke rumah sakit karena penasaran dengan keadaan dari Camilla. Sayangnya, mereka berdua tak bisa langsung masuk menemui Camilla karena dokter memberitahu jika mereka harus melakukan beberapa tes. Dokter mengatakan jika mereka akan membutuhkan waktu lebih lama agar Camilla bisa kembali normal seperti sedia kala. Fatima bergegas jika ia bisa membuat Camilla lebih cepat karena ia lebih mengenal gadis itu. Angel pun menunjukkan foto dari ibu Camilla yang sudah meninggal. Kini mereka kebingungan bagaimana memberitahu Camilla tentang apa yang terjadi pada ibunya. Setelah beberapa saat, Fatima diperbolehkan menemui Camilla. Gadis itu langsung menyapa Camilla dan akan mengajak jalan-jalan setelah sembuh nanti.
Kamila yang baru sadar dari koma selama 6 bulan hanya merespon dan mengatakan, "Kubawa ia bersamaku." Fatima yang mendengar hal itu cukup terkejut hingga tak bisa berkata apa-apa. Angel datang dengan penuh semangat menyapa kekasihnya yang sudah siuman. Fatima mengajak Angel berbicara di luar ruangan. Angel kini mencoba menenangkan Fatima yang terlihat terguncang. Fatima memberitahu apa yang terjadi pada Kamila tidaklah normal dan masih mengigau. Angel mencoba mengatakan jika normal bagi Kamila mengigau karena baru sadar setelah koma selama 6 bulan. Fatima bersikeras membawa Kamila pulang bersamanya secepat mungkin. Fatima pun menemui Dr. Grimaldi di mana dokter itu memberitahu jika proses pemulihan akan memakan waktu selama berbulan-bulan. Namun menurutnya di kasus Kamila, penyembuhan akan terjadi lebih cepat karena kondisi fisiknya yang sudah baik. Di saat yang bersamaan, Kamila dimandikan dan dibersihkan agar siap untuk dibawa pulang ke rumah. Ia diantar perawat keluar dari bangsal. Angel dan Fatima sudah menunggu di sana. Kamila teringat dengan mimpi buruknya tentang lukisan mengerikan yang ada di ruang tunggu itu. Fatima mengajak Kamila untuk pulang ke rumahnya dan tinggal bersamanya untuk sementara waktu. Di dalam perjalanan, Kamila menanyakan keadaan ibunya. Fatima yang mendengar pertanyaan itu cukup terkejut. Ia berjanji pada Kamila akan memberitahunya nanti ketika sudah sampai rumah. Sesampainya di rumah dari Fatima, Kamila sama sekali tak berkata apapun. Bahkan ketika Fatima menyuruh Kamila untuk mandi, gadis itu bergegas pergi. Sebelum mandi, ia memandangi tubuhnya yang kini penuh dengan luka bakar. Ketika makan malam tiba, Kamila kembali menanyakan keadaan dari ibunya. Fatima pun menjelaskan secara perlahan jika ibu dari Kamila terkena stroke hingga akhirnya meninggal 2 hari yang lalu. Kamila juga menanyakan apa yang sebenarnya terjadi padanya ketika malam insiden tersebut. Fatima hanya bisa menjawab jika tak ada yang tersisa karena semua orang yang ada di dalam gubuk itu terbakar habis. Apa yang terjadi pada Kamila ketika insiden dulu merupakan sebuah ritual pengorbanan diri. Gadis itu masih penasaran dan terus bertanya tentang wanita albino pimpinan sekte itu. Fatima kebingungan karena tak ada wanita dalam kelompok itu. ¿Qué pasa? Respira, respira. Camila. Tiba-tiba Kamila tersedak dan kesulitan bernafas. Fatima berusaha menolong hingga rambut putih keluar dari mulut Kamila. Kamila sangat terkejut dengan apa yang terjadi pada dirinya. Malam harinya, Kamila yang tak bisa tidur bangun menatap cermin. Sosok hantu albino kembali muncul di samping Fatima. Hantu itu mencoba mendekati Fatima namun menghilang ketika Kamila berbalik arah. Tangan hitam menyentuh punggung Kamila tanpa ia sadari. Namun, seketika sosok tangan itu berubah menjadi tangan Fatima yang mengajak Kamila untuk kembali tidur. Me asustaste. Pagi harinya, ketika Fatima hendak berangkat kerja, ia dikejutkan oleh Kamila yang tiba-tiba berada di belakangnya. Kamila memohon agar ia bisa ikut Fatima bekerja. Ia merasa bosan jika terus-terusan berada di dalam rumah. Karena Kamila terus memaksa, terpaksa Fatima menuruti permintaan gadis itu. Ketika mereka hendak berangkat, sosok hantu wanita albino telanjang memandangi mereka dari lantai atas. Fatima dan Kamila pun sampai di rumah sakit jiwa. Fatima hendak melihat 2 gadis yang ditangkap atas dugaan pembunuhan ayahnya sendiri. Ia melarang Kamila untuk ikut karena tak baik bagi proses penyembuhannya. Fatima memaksa Kamila untuk bertahan di dalam mobil dan ia berjanji urusannya tak akan lama. Fatima menemui dokter jiwa yang menjelaskan jika 2 gadis itu telah dibius dengan sangat kuat. Fatima mengutarakan niatnya untuk membiarkan mereka keluar agar bisa dimintai keterangan. Dokter itu memperlihatkan sang kakak. Gadis itu terus berbicara sendiri meracau tak jelas. Dokter menunjukkan ruangan sebelah yaitu tempat sang adik bernama Silvina. Ia memberitahu jika Silvina berperilaku lebih baik. Tiba-tiba Kamila sudah berada di dalam. Ia mengatakan jika dirinya tak suka menunggu di luar dan lebih senang bersama dengan Fatima. Dokter heran bagaimana gadis itu bisa masuk tanpa izin. Fatima menjelaskan jika Kamila merupakan seorang polisi.
Setelah memastikan jika Camilla baik-baik saja dan bisa mengendalikan diri, Fatima pun mengizinkan untuk ikut dengannya. Ketika Camilla melihat ke ruangan kakak Silvina, gadis itu tiba-tiba menatap dan tersenyum aneh padanya. Camilla yang melihat itu ketakutan, namun ia tak bisa berkata apa-apa. Sosok hantu albino muncul di belakang sang kakak memberitahu jika Camilla adalah spesial. Kematian adalah sebuah permulaan. Tiba-tiba, sang kakak mencopot kerongkongannya sendiri. Melihat Camilla yang bertingkah aneh, Fatima datang menanyakan apa yang terjadi. Dokter yang melihat ke dalam bilik segera menekan tombol darurat dan meminta bantuan. Kini, Camilla melihat ke arah Silvina di mana gadis itu mengatakan 3 langkah untuk membawa Camilla bersamanya. Kini, Silvina mencongkel bola matanya sendiri dan memakannya. Sosok setan albino juga berada di sana sama seperti yang dialami kakak Silvina. Camilla syok dengan apa yang terjadi. Fatima memeluk Camilla berusaha untuk menenangkannya. Fatima mendatangi dokter Grimaldi dan menanyakan apa yang terjadi. Dokter itu memberitahu jika Camilla tidak bisa diperlakukan seolah tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Angel yang tahu kejadian itu langsung datang ke rumah sakit karena khawatir terhadap Camilla. Fatima mengatakan jika Camilla ikut dengannya ke rumah sakit jiwa, namun kini situasi sudah terkendali. Angel yang mendengar hal itu marah pada Fatima yang tak bisa menjaga Camilla dengan baik. Vos no entendés la gravedad del asunto. ¿Quién carajo te pensás que estuvo con Camila todo este tiempo? Mereka berdua saling ribut satu sama lain merasa berhak untuk menjaga Camilla. Dokter menenangkan 2 muda-mudi itu untuk tidak ribut di rumah sakit. Fatima bergegas menemui Camilla yang terbaring lemah. Dokter menyarankan agar Camilla dirawat di rumah sakit. Fatima tak setuju dan bersikeras untuk merawat Camilla. Dokter menyarankan agar Camilla dibawa ke tempat yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Fatima dan Angel masih berebut untuk membawa Camilla pulang, sementara Fatima menelpon ayahnya untuk meminta bantuan. Di dalam bilik, selang infus Fatima berbalik hingga darah yang masuk ke dalam cairan infus. Fatima yang membawa Camilla pergi ke rumah teman dari orang tuanya kembali teringat kejadian mengerikan yang terjadi di kantornya. Seorang pria bernama Joaquin datang dengan senjata dan membunuh staf kejaksaan. Pria itu merasa tak puas karena dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena melakukan pembunuhan secara sengaja. Joaquin mengacungkan senjata pada Fatima, namun untungnya Camilla datang dan langsung menembak pria itu. Demonio que reside aquí, muéstranos tu poder. Dalam keadaan sekarat, Joaquin mengucapkan kata yang sama seperti setan albino ketika melakukan ritual pada Camilla. Semenjak saat itu, Camilla dan Fatima menjadi dekat satu sama lain. Ketika hari sudah malam, mereka sampai juga di sebuah rumah milik teman dari ayah Fatima yang sangat besar. Ketika Fatima hendak membuka pintu, ia kembali dikejutkan dengan Camilla yang berdiri di belakangnya secara tiba-tiba. ¡Ay! ¡Ay, casi me matas de un infarto! Fatima bergegas masuk namun listrik tak bisa menyala. Ia mencari keberadaan penjaga namun pria itu tak kunjung muncul. Camilla yang mulai merasa kedinginan berjalan masuk ke dalam rumah. Ia merasa takjub melihat foto-foto yang ada di sana. Fatima kembali masuk ke dalam dan mengecek listrik di dalam basement. Camilla yang kedinginan mendekati perapian hingga tiba-tiba api menyala dengan sendirinya. Camilla hanya tersenyum dengan apa yang terjadi. Ia duduk di depan perapian memandangi api yang menyala di mana hantu albino berdiri di belakangnya. Fatima yang mencari keberadaan Sekring heran dengan api penghangat ruangan yang menyala dengan sendirinya. Ia menyalakan listrik hingga semua lampu menyala. Fatima bergegas menemui Camilla dan memberitahu jika ia akan membuatkan makanan. Camilla yang duduk di perapian hanya tersenyum memandang ke arah Fatima. Sementara itu, Angel kebingungan mencari keberadaan dari Camilla yang sudah dibawa pergi oleh Fatima. Ia meminta rekan kerjanya untuk melacak keberadaan dari Fatima. Fatima dan Camilla sendiri menyantap makan malam dan berbincang santai. Camilla heran mengapa Fatima tidak pernah bercerita tentang tempat itu sebelumnya. Fatima memberitahu jika ia sudah lama tidak berkunjung karena tempat itu membawa kenangan buruk ketika masih kecil. Camilla penasaran dan bertanya apa yang terjadi. Fatima tak ingin membahas hal tersebut. Yang terpenting baginya kini adalah Camilla bisa merasa nyaman.
Malam harinya, ketika Camilla tidur, sosok hantu albino telanjang kembali datang. Camilla bermimpi di hari ketika ia masuk ke dalam ritual sekte sesat. Mimpi itu membuatnya terbangun di pagi hari. Ia berjalan keluar dari rumah untuk menikmati suasana. Fatima menyapa Camilla dan membawakan secangkir kopi panas. Camilla langsung memberitahu jika ada sesuatu yang terjadi ketika ia jatuh sebelum mengalami koma. Fatima mengatakan jika Camilla hanya terjatuh di tengah kumpulan para mania. Camilla tak merasa jika dirinya tak hanya jatuh, namun kelompok itu telah melakukan sesuatu pada dirinya. Fatima menenangkan Camilla dan memberitahu jika tak terjadi apa-apa. Ketika hari sudah mulai siang, Fatima berpamitan untuk pergi ke kota. Camilla yang ditinggal seorang diri pun memilih untuk berlari guna menyegarkan pikiran. Ia terus berlari hingga awan mendung mulai datang. Camilla beristirahat di sumur tua yang ada di kebun. Sosok setan albino muncul dan menarik tubuh Camilla masuk ke dalam sumur. Camilla berusaha merangkak, namun setan itu terlalu kuat menariknya masuk ke dalam. Sosok itu terus berkata jika mereka akan membawa Camilla bersamanya. Dengan sekuat tenaga, Camilla berhasil kabur keluar dari sumur mengerikan itu. Ketika malam tiba, Fatima menceritakan apa yang terjadi ketika ia berada di kota. Camilla sendiri tampak tak tertarik dan mengatakan jika kemanapun ia pergi, sosok itu akan terus mengikuti. Ia juga menanyakan keberadaan Angel yang tak bersamanya. Fatima hanya memberitahu jika Angel mempunyai urusan yang lebih penting. Fatima keluar dari kamar dan merasakan ada seseorang yang berada di dalam rumah. Ia mengambil senjata dan mencari keberadaan sosok itu. Fatima masuk ke sebuah kamar yang berantakan. Terdapat foto masa kecilnya dahulu. Fatima pun teringat dengan foto tersebut. Kala itu, ia berlari masuk ke dalam hutan bersama dengan Nuria, si gadis albino. Fatima mengajak bermain permainan kagetkan. Salah satu dari mereka harus bersembunyi dan muncul untuk mengagetkannya. Nuria tampak tak setuju karena hal itu membuatnya takut. Fatima pun langsung bersembunyi untuk mengagetkan Nuria. Nuria yang ketakutan mencari keberadaan Fatima karena ia bingung tak bisa kembali ke rumah. Kala itu Nuria mencari Fatima hingga sampai di sebuah sumur tua. Angin berhembus sangat kencang membuat pesta dipindahkan masuk ke dalam rumah. Fatima mengejutkan Nuria hingga membuat gadis albino itu jatuh ke dalam sumur. Kenangan mengerikan itu membuat Fatima menjadi trauma. Fatima mendengar teriakan dari dalam kamar Camilla. Ia bergegas masuk ke sana dan mendapati Camilla tengah kerasukan. Karena Camilla terus memberontak, Fatima pun mengunci gadis itu di dalam kamar. Ia keluar dan menelpon Angel untuk memberitahu lokasi keberadaannya. Anehnya, sosok Camilla bisa keluar kamar dengan mudah dan memandangi Fatima. Ketika Fatima mengecek keadaan dari Camilla, gadis itu tiba-tiba muncul dan mengetahui apa yang terjadi pada Nuria. Fatima mengacungkan senjata pada Camilla yang kerasukan sosok Nuria. Gadis itu memberitahu jika mereka sudah datang. Mereka berniat membawa Fatima untuk masuk ke dalamnya. Fatima yang ketakutan menembaki sosok berjubah putih yang ada di halaman rumah. Sosok hantu albino Nuria melakukan permainan kagetkan yang membuat Fatima terkejut. Ia berlari keluar dari rumah, namun sosok berjubah putih itu selalu muncul dari sudut ruangan. Perapian menyala dengan sendirinya. Sosok Camilla muncul menyalahkan Fatima atas apa yang terjadi pada Nuria. Fatima tak mengakui itu dan mengatakan jika apa yang terjadi adalah sebuah kecelakaan. Sosok hantu Nuria kembali muncul di depan perapian. Fatima menembak beberapa kali, namun tak ada yang mengenainya. Fatima terus bersembunyi hingga Angel muncul. Mendengar suara Camilla meminta tolong, Angel berlari masuk ke dalam basement. Fatima meminta Angel untuk menjauh dari Camilla. Ia memberitahu jika sosok yang di depannya itu bukanlah Camilla. Angel tak peduli dengan hal itu dan berjumpa dengan kekasihnya. Camilla tersenyum sinis ke arah Fatima dan mencabut jantung milik Angel. Sosok hantu Nuria kembali muncul dan membuat Fatima berlari masuk ke dalam basement. Sosok Camilla sudah ada di belakang Fatima mempertanyakan jika tubuh dari Nuria tak pernah ditemukan.
Camilla yang kerasukan memberitahu jika kini ia percaya ada alam eksistensi lebih tinggi di mana mereka bisa menebus kesalahan dan menyucikan jiwa. Sosok Nuria bersama pengikutnya muncul di belakang Camilla. Mereka mulai melakukan ritual membawa Fatima masuk ke dalam alamnya agar mereka bisa tetap bersama selamanya. Fatima membuka keran gas dan berhasil pergi, namun sayang pintu tak bisa terbuka. Ledakan terjadi membuat mereka semua terbakar. Pagi harinya, polisi dan ambulan mengevakuasi semua korban yang ada. Fatima berhasil selamat, namun Camilla dan yang lain meninggal. Fotografer forensik memberitahu jika itu adalah ritual yang belum terselesaikan 6 bulan lalu. Menurutnya, apa yang terjadi adalah karena krisis keimanan. Fatima yang selamat pun dibawa ke dalam ambulan menuju ke rumah sakit, dan kini ia percaya dengan eksistensi dari iblis. Dan film pun berakhir. Mete Miedo bisa mempunyai arti untuk tidak membiarkan mereka hidup kembali. Camilla yang jatuh dalam ritual memang sengaja dilakukan oleh iblis albino. Tujuannya adalah untuk menjebak Fatima agar masuk ke dalam perangkap iblis. Sosok iblis albino itu memimpin ritual pengorbanan dan menjanjikan pengikutnya akan makmur di alam lain. Film ini memang tidak secara langsung menunjukkan maksud dari yang ada. Fatima yang tak pernah percaya dengan iblis kini menjadi percaya dan lebih waspada. Kemungkinan teror mengerikan akan terus berlanjut. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketarik.